Berikutnya kita ke kasus rasuah. Selain Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, KPK juga menetapkan dua pengusaha sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution mengakui dua pengusaha itu ikut dengan dirinya saat melakukan survei ke Sipiongot, daerah yang akan dibangun jalan. Bobi mengatakan kedua pengusaha itu berada di depan mobilnya saat menjelajahi jalan di Sipiongot. Meski begitu, Bobi berdalih baru tahu jika kedua tersangka itu ikut dalam rombongan setelah mendengar kronologis OTT yang diungkap KPK dalam konferensi pers pada Sabtu sore lalu. KPK juga menyebut tersangka Kepala Dinas PUPR Topan O. Baja Putra Ginting dan juga Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Rasuli Effendi Siregar membawa dua pihak swasta KIR dan RAY untuk meninjau desa Sipiongot. Kegiatan itu diduga berlanjut pada rekayasa hasil lelang dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu Selatan dan proyek pembangunan jalan Hutam Baru Sipiongot. Total nilai kedua proyek tersebut sebesar 157,8 miliar rupiah. Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin, dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya. KPK membuka peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan O. Baja Ginting. Kita langsung tergabung sama rekan kami, ada Agus Supratman, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore Agus. Apa saja yang bisa Anda highlight dari statement Bobi terkait dengan kasus suap proyek jalan ini di Sumatera Utara? Ya, Heranov, tentu saja jaring OTT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, yaitu Topan O. Baja Putra Ginting ini sangat disayangkan oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution, karena dalam kasus korupsi ini menjadi yang ketiga Kepala Dinas saat Bobi menjabat menjadi Gubernur terjaring atau terjerat kasus hukum sama korupsi, yaitu Kadis Kominfo, walaupun bukan pada saat dia menjabat Kominfo, tapi pada saat dia menjabat Kadis Pendidikan di Kabupaten Batubara. Kemudian Kadis Pariwisata Sumut, kasus di Dinas Pariwisata Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Sabtu lalu saja kasus yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan O. Baja Putra Ginting. Ini kemudian disikapi Bobi bahwa Bobi sudah berkali-kali mengingatkan jajarannya untuk menjauhi korupsi. Tadi dalam konferensi keterangan persnya kepada wartawan, Bobi menyebut bahwa memang benar bahwa Topan adalah tim terbaik Kepala Dinas PU Kota Medan yang dibawanya untuk sama-sama melaksanakan tugas di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada 24 Februari lalu dilantik bersama sejumlah pejabat yang dibawa Bobi dari Kota Medan ke Provinsi Sumatera Utara. Tentu saja Bobi mengakui bahwa tentu saja yang dibawanya adalah orang-orang terbaik, namun dengan berbagai sarana prasarana pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ternyata masih ada celah wewenang yang tentu saja dilampaui atau disalahgunakan oleh terduga kasus korupsi pembangunan jalan di Sipiongot, Labuan Batu Utara, yang berbatasan dengan maksud saya Sipiongot di Padang Lawas Utara yang berbatasan dengan Labuan Batu Selatan. Ini Bobi memang di awal-awal pemimpinannya ingin mewujudkan infrastruktur yang baik sesuai dengan janjinya pada pemilu, sehingga dia telah melakukan survei lokasi tersebut dan akan melakukan pembangunan jalan yang cukup panjang dan menelan biaya yang besar, ratusan miliar rupiah.
tidak hanya dari APBD Sumatera Utara, namun dari pembangunan jalan nasional wilayah Sumatera Utara juga ada anggaran APBN yang dituangkan atau dilimpahkan untuk membangun kawasan di sana yang dulu terkenal dengan struktur yang sangat jelek, buruk, sehingga mobil standar tadi Bobi menyebut tidak dapat melaluinya, sehingga harus mobil yang didesain khusus untuk bisa melintasi kawasan itu. Namun ternyata di tengah upayanya itu, Kepala Dinas PUPR justru membawa orang yang atau 2 direktur utama perusahaan DNG dan perusahaan RN yang telah dipersiapkan untuk jadi pemenang tender proyek-proyek yang akan dilaksanakan di sana. Jadi ini tentu saja Bobi tadi menyebut baru tahu saat ini bahwa ada calon pemenang tender yang ikut serta melihat survei ke lapangan. Tentu saja sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang kepala dinas seperti diungkapkan oleh KPK. Dari sanalah kemudian KPK melakukan OTT terhadap 6 orang dan akhirnya 5 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting, kemudian Kepala UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah di Gunung Sitoli di bawah Dinas PUPR Sumatera Utara, yang juga adalah pejabat pembuat komitmen serta dengan pejabat pembuat komitmen Satker JN wilayah Sumatera Utara. Jadi pejabat-pejabat ini diduga menerima gratifikasi dengan merekayasa proyek pemenang tender yang nantinya akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Tidak hanya proyek yang akan berjalan, namun mundur ke belakang di tahun 2023 dan 2024 juga KPK menemukan mereka telah melakukan kerja-kerja seperti ini pada proyek-proyek sebelumnya yang menerima aliran dana yang cukup besar, miliaran rupiah, dan melibatkan banyak pihak. Ke depan, tadi Bobi menyebut bahwa proyek ini tetap akan jalan, tentu saja dengan pola pendekatan atau pola pengumuman yang lebih bersih, lebih terbuka, sehingga pembangunan infrastruktur yang diharapkan di wilayah MOT ini akan terwujud. Namun tentu saja Bobi juga menyatakan siapapun penerima aliran dana, baik atasan Topan maupun jajaran di bawahnya, ini akan diberi untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi Bobi sendiri juga jika diperlukan, jika diminta, bersedia memenuhi panggilan KPK untuk memberi keterangan tentang seputar tertangkap tangannya Kepala Dinas PUPR di Sumatera Utara ini. Meskipun peristiwa itu terjadi pada Kamis malam dan kemudian berlanjut dengan penggeledahan di Sabtu hari ini, di Kota Medan sendiri tidak ada terdengar kabar penggeledahan lanjutan, meski ada informasi penyegelan ruang kerja dari Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting. Namun memang ruang kerjanya berada di lantai 2 kantor, sehingga media tidak diizinkan masuk ke kawasan itu. Namun di kantor Gubernur Sumatera Utara sendiri hingga saat ini belum didengar kabar adanya penggeledahan maupun pemeriksaan yang biasa dilakukan KPK untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang ada di terlibatan dalam kasus yang sedang mereka tangani. Kita akan menunggu apakah pemeriksaan ini akan dilakukan besok atau lusa, penggeledahan serta pengumpulan bukti lainnya, termasuk adanya dugaan pihak-pihak lain baik dalam kasus yang sama maupun dalam kasus lain yang melibatkan Kadis PUPR Sumatera Utara ini, karena kalau di Sumatera Utara Topan memang baru saja menjabat 4 bulan sejak 24 Februari lalu, namun Topan bersama Bobi sudah menjadi Kepala Dinas PU di Kota Medan, sama mengerjakan juga berbagai proyek-proyek besar. Nah, pada saat sebelum terjadi OTT, masyarakat memang sudah dihebohkan dengan dugaan rumah mewah yang dibangun Topan di Medan Tuntungan. Nah, di rumah ini masyarakat menyebut bahwa ini adalah juga rumah ini adalah rumah Topan yang dibangun, dan tentu saja seorang kepala dinas yang baru 4 bulan di Sumatera Utara ini sangat mengejutkan masyarakat bisa dapat membangun rumah yang begitu mewah, berbeda dengan
laporan harta kekayaannya ke KPK yang hanya berkisar 4 miliar rupiah. Namun sebelum terjadi OTT, Topan sendiri sudah menyebut bahwa itu tidak benar, itu adalah bukan rumahnya. Dan Topan juga menilai bahwa serangan-serangan itu adalah serangan pribadi dan dia ingin publik melihat kinerjanya dalam melaksanakan tugas jadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara dalam membangun berbagai infrastruktur bekerjasama dengan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Nasution, wujudkan janji-janji kampanye untuk melaksanakan pembangunan di Sumatera Utara. Kita masih akan menunggu lanjutan kerja-kerja KPK, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan, apakah akan ada tersangka lainnya. Demikian, Heranov. Agus Supratman, terima kasih dari Medan.